Pembahasan selanjutnya, the participle. Pada pembahasan the participle ini, yang pertama dibahas the present or active participle, kedua present participle after verb of sensation, ketiga catch, find, leave plus object plus present participle, keempat go, come, spend, was, be busy, kelima a present participle phrase replacing a main clause, keenam a present participle phrase replacing a subordinate clause, ketujuh the perfect participle active, kedelapan the past participle passive and the perfect participle passive, dan yang kesembilan miss related participle. Pembahasan pertama, the present participle atau active participle. Form, bentuknya infinitive ditambah ing. Contohnya walking, laughing, sitting. Bagaimana penggunaannya? Kapan digunakan walking, kapan digunakan laughing dan sitting? Kenapa kok nggak walk, laugh atau sit gitu saja? Use, penggunaan. Yang pertama, to form the continuous tense, untuk membentuk continuous tense. Seperti contoh, he is walking, dia sedang bekerja. You have been dreaming, kamu sedang bermimpi. Kedua, digunakan sebagai adjective, as adjective, seperti contoh running water, air mengalir, falling star, bintang jatuh. Yang ketiga, digunakan sebagai after have plus object, setelah have dan objek, seperti contoh he had me swimming in a week, dia menyuruhku berenang setiap minggu. Yang keempat, present participle. Present participle kadang-kadang sometimes bisa digunakan atau bisa menempati relatif pronoun, tetapi di situ ditambah verb, ditambah kata kerja. Contohnya people who wise to visit the cave atau people who visit to visit the cave, ini memiliki arti people wishing to visit the cave, orang menginginkan mengunjungi gua. Jadi di situ ada relatif pronounnya who ditambah dengan kata kerjanya wise, itu memiliki arti participle, jadi menempati participle seperti wishing. Nah, di wishing itu participle. Wishing to visit the cave artinya who wise to visit the cave. Yang kelima, present participle or participle phrases such as ending, pointing out, reminding, warning can introduce statement in indirect speech. Present participle atau participle phrase seperti adding, menambahkan, pointing out, menunjukkan, reminding, mengingatkan, warning, memperingatkan, can introduce statement, bisa memperkenalkan kalimat ini in indirect speech, di dalam kalimat langsung. Seperti contoh, he told me to start early, reminding me that the road would be crowded. He told me, dia mengatakan kepadaku, to start early, agar segera berangkat atau mulai segera. Reminding me, dia mengingatkan aku, that the road, bahwa jalan would be crowded, nanti akan penuh sesak. Pembahasan tentang participle berikutnya adalah present participle after verb of sensation. Pembahasan pertamanya, the basic verb of sensation, see, hear, feel, smell, and the verb listen to, notice, watch, can be followed by object plus
present participle. Kata sensasi dasar seperti see melihat, hear mendengar, feel merasa, smell mencium, dan the verb listen kata kerja listen to mendengar, notice memperhatikan, and watch dan menonton can be followed bisa diikuti by objek oleh objek plus present participle, objek ditambah dengan present participle. Contoh, I see him passing my house every day. Saya melihatnya melewati rumahku setiap hari. Di sini ada kata sensasi yaitu see dan participle yaitu passing. Contoh berikutnya, don't you hear the clock striking? Apakah kamu tidak mendengar jam berdetak? Contoh selanjutnya, I felt the car skidding. Saya merasa mobil tergelincir. Kata sensasinya adalah felt, kemudian partisipalnya adalah skidding. Contoh berikutnya, she smelled something burning and saw smoke rising. Dia mencium sesuatu terbakar dan dia melihat asap. Di sini ada kata-kata smell sebagai kata kerja sensasi dan burning di situ sebagai participle. Contoh berikutnya, I watched them rehearsing the play. Saya melihat mereka berlatih drama. Kata watch itu word sensation, kemudian ada objek yaitu them, kemudian ada participle yaitu rehearsing. Selanjutnya, I listen to them playing football. Saya mendengarkan mereka bermain sepak bola. Listen word sensation, objek them, participalnya playing. Selanjutnya, you notice me reading. Anda memperhatikan saya membaca. Di situ ada word sensation yaitu notice dan ada objek yaitu me dan participle yaitu reading. The action in the present participle may be either complete or incomplete. Tindakan dalam present participle bisa jadi lengkap, bisa jadi juga tidak lengkap. Seperti contoh, I saw him changing the wheel. Saya melihat dia mengubah roda. Ini bisa berarti bahwa saya menyaksikan seluruh rangkaian kegiatan atau hanya melihat sebagian saja. Itulah penggunaan basic verb of sensation seperti see, hear, feel, smell, dan listen to, kemudian notice dan watch yang selalu diikuti dengan objek, kemudian diikuti dengan present participle. Berikutnya word sensation yang diikuti dengan objek dan bare infinitive. See, hear, feel, and sometimes listen to, notice, and watch can also be followed by object plus bare infinitive. See, melihat, hear, mendengar, feel, merasa, sometimes listen to, kadang-kadang kata listen to, notice, memperhatikan, and watch dan melihat can also be followed, bisa diikuti by objek oleh objek, and bare infinitive dan bare infinitive. Contoh, we saw him leave the house. Kami melihat dia meninggalkan rumah. I heard him make arrangement for his journey. Aku mendengar dia mengatur perjalanannya. The infinitive implies that the action is complete. Kata kerja bare infinitive ini menyatakan bahwa tindakan telah selesai. Seperti contoh, I saw him change the wheel. Aku melihat dia mengubah roda.
Ini berarti bahwa aku melihat seluruh kegiatan pengubahan roda itu. Ini kalau word sensation diikuti dengan objek kemudian diikuti dengan bare infinitive, maka dia menyeluruh, artinya keseluruhannya tindakan tersebut diikuti. Pembahasan berikutnya, comparison of two form, perbandingan dua bentuk. Bentuk mana? Bentuk present participle dan bentuk infinitive. The participle is the more generally useful as it can expresses both complete and incomplete action, but the infinitive is useful when we want to emphasize that the action is complete. The participle, bentuk present participle, is the more generally useful, lebih umum digunakan, as it can express it, untuk mengekspresikan both complete and incomplete action, tindakan-tindakan yang lengkap maupun yang tidak lengkap. But the infinitive, tetapi bentuk infinitive is useful, sangat berguna atau bisa digunakan when we want to emphasize, ketika kita ingin menekankan that the action is complete, bahwa tindakan selesai. Jadi di sini participle dan infinitive. Participle manakala dia mendominasi dua tindakan, baik tindakan itu selesai maupun tindakan itu tidak selesai. Tetapi kalau infinitif itu mendominasi, dia tindakan selesai. Jadi kalau kita ingin mengungkapkan dengan suatu tindakan yang selesai disaksikan, maka kita menggunakan infinitif. Tapi kalau belum jelas, kita menggunakan participle. Mengungkapkan kalimat yang jelas dan lengkap menggunakan infinitif. Seperti contoh, I saw him enter the room, unlock a drawer, take it out a document, photograph it and put it back. Aku melihat dia memasuki ruangan, membuka laci, ambil dokumen, memfotonya dan meletakkannya kembali. Di sini menggunakan infinitif, yaitu I saw him enter. Enter itu adalah infinitif dalam bentuk bare infinitif. Pembahasan berikutnya, in the passive, the full infinitive is used after verb of senses. Dalam bentuk pasif, infinitif penuh digunakan setelah kata kerja sensasi atau kata kerja yang berhubungan dengan panca indera. Seperti contoh, he was here to say that the minister has been bribed. Ia terdengar mengatakan bahwa menteri telah disuap. Di situ ada verb sensation yaitu heard, kemudian ada pasif yaitu has been bribed. Pembahasan tentang participle berikutnya adalah catch, find, leave plus object plus present participle. Catch, menangkap, find, mendapatkan atau menemui, leave, meninggalkan, kemudian ditambah objek dan present participle. Contoh, catch atau find itu memiliki arti sama, maksud sama. I catch them stealing my apple. Aku menangkap mereka mencuri apelku. Atau bisa diartikan I found them doing this. Aku menemui mereka melakukan ini. Setelah catch diikuti objek yaitu them, kemudian diikuti present participle yaitu stealing. Demikian juga setelah found diikuti objek yaitu them, kemudian diikuti present participle yaitu doing. Contoh berikutnya, if
she catch you reading her diary, she'll be furious. Jika dia melihat Anda membaca buku hariannya, dia akan marah. Perhatikan, di situ ada catch, setelah catch ada you, objek, kemudian ada reading, present participle. Contoh berikutnya, I found him standing at the door. Saya menemukan dia berdiri di pintu. Ini berarti I saw him standing at the door. Saya melihat dia berdiri di depan pintu. Maksud dari kalimat ini adalah he was standing at the door when I arrived. Dia berdiri di depan pintu ketika saya tiba. Kata yang lain yang diikuti objek dan present participle adalah live. Live can be used with a participle. Live bisa digunakan dengan sebuah participle. Contoh, I left him talking to Bob. Saya meninggalkan dia sedang berbicara dengan Bob. Ini berarti he was talking to Bob when I left. Dia sedang berbicara dengan Bob saat aku pergi. Pembahasan tentang participle berikutnya adalah go, come, spend, waste, be busy. Go, pergi. Come, datang. Spend, menghabiskan. Waste, membuang-buang waktu. Be busy, sibuk. Pertama, go and come. Go dan come dapat diikuti dengan kata kerja participle aktivitas fisik. Contoh, they are going riding. Mereka pergi berkuda. Kata kerja aktivitas fisiknya adalah riding. Berikutnya spend dan waste. Penggunaan spend, he doesn't spend much time preparing his lesson. Dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk mempersiapkan pelajarannya. Contoh berikutnya, he wasted a whole afternoon trying to repair the car. Kami menyia-nyiakan waktu sepanjang sore mencoba memperbaiki mobil. Berikutnya kata be busy. Contoh, she is busy packing. Dia sedang sibuk berkemas. Pembahasan tentang participle berikutnya adalah a present participle phrase replacing a main clause. Pertama, when two actions by the same subject occur simultaneously, it is usually possible to express one of them by a present participle. Frase present participle menggantikan klausa utama. Ketika dua kalimat subjeknya sama dan terjadi secara bersamaan, biasanya diekspresikan salah satunya dengan present participle. Dan ini bisa digunakan sebelum atau sesudah kata kerja. Contoh, he rode away. He whistled as he went. Dia pergi. Dia bersiul saat dia pergi. Dua kalimat tersebut saat disatukan menjadi he rode away whistling. Dia pergi bersiul. Pada contoh ini participle diletakkan setelah kata kerja, yaitu rode away. Contoh berikutnya, he held the rope with one hand and stretches out the other to the boy in the water. Dia memegang ujung tali di dalam air dengan satu tangan dan mengulurkan ujung lainnya ke anak laki-laki. Dua kalimat tersebut ketika disatukan menjadi holding the rope with one hand, he stretches. Sambil memegang tali dengan satu tangan, dia mengulurkan ujung lainnya. Perhatikan pada kalimat ini, participle di sini diletakkan di awal, yaitu holding sebelum kata kerja. Pembahasan berikutnya, when one action is immediately followed by another by the same subject, the first action can often be expressed by a present participle. Bila kalimat pertama langsung diikuti oleh kalimat kedua dengan subjek yang sama, dapat diekspresikan dengan present participle. The participle must be placed first.
Partisipalnya harus diletakkan di awal. Contoh, he opened the drawer and took out a revolver. Dia membuka laci dan mengeluarkan pistol. Kalimat ini bisa diungkapkan dengan opening the drawer, he took out a revolver. Dia membuka laci lalu mengeluarkan pistol. Partisipalnya diletakkan di awal, yaitu opening. Pembahasan berikutnya, when the second action form part of the first or is a result of it, we can express the second action by a present participle. Jika kalimat kedua menjadi bagian kalimat pertama atau merupakan akibat dari kalimat pertama, kita bisa menggunakan kalimat kedua dengan present participle. Contoh, she went out slamming the door. Dia keluar membanting pintu. He fired, wounding one of the bandit. Dia menembak melukai salah satu bandit. Perhatikan di situ ada participle slamming, itu adalah bagian dari kalimat pertama, yaitu she went out. Kemudian ada participle wounding, itu adalah akibat dari he fired kalimat pertama. The participle need not necessarily have the same subject as the first verb. Present participle tidak perlu memiliki subjek yang sama dengan kata kerja pertama. Contoh, the plane crashed. Its bomb exploding as it hit the ground. Pesawat itu jatuh, bomnya meledak saat menyentuh tanah. Perhatikan subjek pada dua kalimat ini, keduanya tidak sama. Kalimat pertama subjeknya plane, kalimat kedua subjeknya its bomb. Jadi keduanya tidak sama, maka tidak harus sama. Pembahasan tentang participle berikutnya adalah a present participle phrase replacing a subordinate clause. Frase present participle menggantikan subordinate clause. These contractions are chiefly found in written English. Susunan kalimat seperti ini sering ditemukan dalam tulisan bahasa Inggris. The present participle can replace as science because. Present participle bisa menggantikan arti as, science, because, tapi dengan syarat ditambah subjek kemudian ditambah verb. Ini justru malah bisa menjelaskan kalimat, seperti contoh, knowing that he wouldn't be able to buy food on his journey, he took large supplies with him. Mengetahui bahwa dia tidak akan bisa membeli makanan dalam perjalanannya, dia mempersiapkan makanan lebih. Knowing participle di sini menempati arti as he know, karena dia tahu. Contoh berikutnya, being a student, he was naturally interested in museum. Participle being di sini memiliki kesamaan arti dengan because he was a student atau as he was a student. Maka kalimat ini berarti sebagai seorang mahasiswa, dia secara alami tertarik pada museum. Pembahasan tentang participle berikutnya adalah the perfect participle, participle aktif. Bagaimana bentuk perfect participle itu? Bentuknya form having plus past participle. Bentuknya adalah having ditambah dengan past participle. Example, contoh, having done. Done itulah disebut dengan past participle. Having seen. Seen itulah past participle. Use, penggunaan. Bagaimana cara menggunakannya? The perfect participle can be used instead of the present participle in sentence where one action is immediately followed by another with the same subject. Bentuk perfect participle dapat digunakan sebagai pengganti bentuk present participle manakala kalimat pertama diikuti dengan
kalimat kedua dengan subjek yang sama. Contoh, tying one end of the rope to his bed, he threw the other end out of the window. Mengikat salah satu ujung tali ke tempat tidurnya, dia melemparkan ujung lainnya keluar jendela. Kalimat ini berarti having tied one end of the rope to his bed, he threw the other end out of the window. Setelah mengikat salah satu ujung tali ke tempat tidurnya, dia membuang ujung yang lainnya dari jendela. The perfect participle emphasizes that the first action is complete before the second one starts. Bentuk kalimat perfect participle menekankan bahwa kalimat pertama telah selesai sebelum kalimat kedua dimulai. But it's not normally necessary in combination of this kind, except when the use of the present participle might lead to confusion. Tetapi biasanya tidak diperlukan dalam kombinasi semacam ini, kecuali jika penggunaan present participle dapat menyebabkan kebingungan. Contoh, reading the instruction, he snatched up the fire extinguisher. Sedang membaca instruksi, dia menyambar alat pemadam kebakaran. May give the impression that the two actions were simultaneous here, therefore the perfect participle would be better. Kalimat ini mungkin memberikan kesan bahwa kedua perbuatan tersebut terjadi bersamaan. Oleh karena itu, di sini perfect participle akan lebih baik. Contoh, having read the instruction, he snatched up the fire extinguisher. Setelah membaca instruksinya, dia menyambar alat pemadam kebakaran. The perfect participle is, however, necessary when there is an interval of time between the two actions. Akan tetapi, perfect participle diperlukan jika ada jeda waktu antara dua tindakan. Contoh, having failed twice, he didn't want to try again. Setelah gagal dua kali, dia tidak ingin mencoba lagi. Pembahasan tentang participle berikutnya adalah the past participle passive and the perfect participle passive. Pertama, form, bentuk. Bentuknya seperti apa? The past participle of regular verb is formed by adding ed or d to the infinitive. Past participle dari kata kerja yang berurutan dibentuk dengan menambahkan ed atau d pada kata kerja infinitif. Example, contoh, work ditambah ed menjadi worked. Love ditambah d menjadi love. Sementara itu, past participle pada irregular verb bisa dilihat pada tabel atau di kamus. Bagaimana cara menggunakannya? Use, penggunaan. Pertama, digunakan sebagai adjective, as an adjective. Contoh, blocked road, jalan yang ditutup. Kata blocked itu dari regular verb. Contoh berikutnya, stolen money, uang yang dicuri. Stolen itu dari irregular verb. Kedua, to form the perfect tense or infinitive and participle and the passive voice. Untuk membentuk perfect tense atau infinitive dan participle serta membentuk passive voice. Contoh, he has seen, dia telah melihat. To have loved, untuk mencintai. It was broken, itu rusak. Ketiga, the past participle can replace a subject plus passive verb, just as the present participle can replace subject plus active verb. Past participle bisa menggantikan subjek ditambah kata kerja pasif, seperti halnya present participle dapat menggantikan subjek ditambah kata kerja aktif.
Contoh, she enters, she is accompanied by her mother. Dia masuk, dia ditemani oleh ibunya. Kalimat ini menjadi she enters accompanied by her mother. Dia masuk ditemani oleh ibunya. Perhatikan pada kalimat pertama she is accompanied, itu pada kalimat kedua she is-nya dihilangkan karena sudah bisa diganti oleh accompanied past participle. Berikutnya, the perfect participle passive having been plus past participle is used when it is necessary to emphasize that the action expressed by the participle happened before the action expressed by the next verb. Perfect participle passive yaitu having been ditambah past participle digunakan untuk menekankan bahwa kalimat yang diungkapkan dengan participle terjadi sebelum kalimat yang diungkapkan oleh verb berikutnya. Contoh, having been warned about the bandit, he left his valuable at home. Setelah diingatkan tentang para bandit, dia meninggalkan barang-barang berharganya di rumah. He had been warned, dia telah diperingatkan. Ini adalah bentuk perfect participle passive, yaitu had been ditambah warned past participle. Pembahasan tentang participle berikutnya adalah misrelated participle. A participle is considered to belong to the noun or pronoun which precedes it. Sebuah participle dianggap milik kata benda atau kata ganti yang mendahuluinya. Contoh, John and Smith came in, followed by their wives. John dan Smith masuk, diikuti oleh istri mereka. Jika tidak ada kata benda atau kata ganti dalam kalimat ini, maka participle dianggap yang jadi subjeknya. Untuk itu, kalimat di atas menjadi followed by their wives, John and Smith come in. Diikuti oleh istri mereka, John dan Smith masuk. Dalam kalimat ini, kalau tidak ada John dan Smith, maka followed sebagai participle-nya bisa dianggap sebagai subjeknya. Contoh lain, Romeo believing that Juliet was dead decided to kill himself. Romeo yakin bahwa Juliet telah mati, untuk itu dia memutuskan untuk bunuh diri. Kalimat di atas bisa berarti believing that Juliet was dead, Romeo decided to kill himself. Percaya bahwa Juliet telah mati, maka Romeo menentukan untuk bunuh diri. Pada kalimat ini tidak ada kata Romeo di awal kalimat, yang ada adalah believing. Maka believing sebagai participle dia dianggap sebagai subjek karena tidak ada kata Romeo di awalnya, itu yang sebagai noun atau pronoun.